Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Hari demi hari kita lewati, malam demi malam kita jalani. Allah menakdirkan kepada kita semua untuk tahun ini 1443 Hijriah kita bisa menyelesaikan ibadah saum kita. Boleh jadi sahabat-sahabat jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, ada beberapa saudara kita yang sebelum Ramadan berharap, bermohon kepada Allah untuk bisa menikmati bulan yang penuh berkah. Tetapi rezeki umurnya tidak sampai untuk memasuki bulan yang penuh keberkahan. Kita semua yang hadir hari ini, salah satu yang oleh Allah masih diberi kesempatan, diberi rezeki umur untuk menjalani kehidupan. Tahun depan Ramadan pasti datang lagi, tapi kita belum tentu hadir di situ. Tiap tahun Ramadan selalu datang, tapi tak semua orang bisa hadir pada Ramadan itu. Hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri, yang secara historis juga ini merupakan sejarah pertama kali di halaman masjid, yang merupakan wakaf dari beribu-ribu umat. Alhamdulillah bisa kita laksanakan sholat tarawih, iktikaf, dan kita akhiri semuanya dengan sholat Idul Fitri pada pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Manusia itu aslinya tercipta baik. Manusia itu aslinya tercipta lurus. Manusia itu dasar bawaannya benar dan bersih. Itu aslinya manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir suci. Itulah dalam Islam tidak ada istilah dosa turunan. Mohon maaf, sebejat apapun ibu bapak, tetapi anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang buruk, seorang bapak yang buruk, tetap anaknya suci. Jadi tidak ada istilah anak haram, tidak ada istilah anak yang kotor. Bahkan sekalipun anak itu lahir dari hasil perzinahan, yang berdosa itu ibu bapaknya, tapi anak itu aslinya bersih, aslinya suci. Hadirin, inilah isyarat bahwa aslinya manusia itu bersih. Aslinya manusia itu lurus. Aslinya manusia itu cinta kepada kebenaran. Namun, memang dengan perjalanan waktu, jiwa manusia yang bersih, yang suci, yang fitrah
seringkali terkotori oleh salahnya pendidikan, oleh lingkungan yang buruk, oleh pembiasaan yang buruk. Awalnya manusia itu suci, bersih, fitrah. Tapi kalau salah didik, salah urus, salah lingkungan, salah pembiasaan, sangat mungkin kemudian kesucian manusia itu hilang. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh perbuatan-perbuatan buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk, lingkungan yang buruk itu sudah mengotori jiwa manusia. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sudah menutupi jiwa manusia. Nah, inilah kemudian yang menyebabkan lahir manusia-manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang kemanusiaannya, hilang nuraninya. Bahkan sampai pada derajat lebih hina dari binatang ternak. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun manusia itu awalnya bersih, suci, tapi kemudian karena salah arah, salah didik, salah lingkungan, salah pergaulan, akhirnya pelan-pelan manusia itu sampai pada derajat binatang. Kemanusiaannya hilang. Yang muncul adalah kebinatangannya. Rakus, menghalalkan segala cara, zolim. Itu semua bukan aslinya manusia. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dibuatlah berbagai sarana media supaya manusia itu bisa menemukan kembali jati dirinya. Dibersihkanlah jiwa kita. Ada yang bersih, pembersih harian, ada pembersih mingguan, ada pembersih tahunan. Pembersih harian, wassalawatul khams ila sholatil khams. Antara satu sholat ke sholat yang lain, mukaffiratun liminahum. Pelebur bagi kesalahan-kesalahan kita antar sholat ke sholat yang lain. Wal jumu'atu ilal jumu'ati mukaffiratun lima bainahuma. Antara satu Jumat ke Jumat berikut juga pelebur. Wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Antara Ramadan ke Ramadan berikut juga pelebur. Hadirin yang Allah muliakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini isyarat bahwa Allah maha sayang sama kita. Allah maha tahu. Manusia itu tidak ada yang suci dari salah. Hadirin bisa baca sejarah Nabi Adam di surat Al-Baqarah. Yang pertama kali dibahas itu apa? Diceritakan bahwa Nabi Adam ditempatkan di surga. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Adam, tinggal kamu dan istrimu di surga. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, jangan sampai durhaka kamu. Jangan sampai melanggar, mendekati pohon ini, kamu nanti termasuk orang yang durhaka. Fa'azallahuma syaitan. Setan menggelincirkannya dan Adam melakukan kesalahan. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Coba pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Sejarah Nabi Adam itu dimulai dari pelanggaran beliau. Tapi kemudian, betul Nabi Adam itu melakukan kesalahan. Tapi kemudian Nabi Adam menemukan fitrahnya lagi. Kemudian berdoa. Ini dijelaskan di Al-A'raf. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni kesalahanku. Ampuni kesalahan kami. Kami telah berbuat salah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Manusia itu, saya, bapak, ibu, semua pasti pernah berbuat salah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah orang-orang yang mau bertobat.
yang mau membersihkan diri. Sekalipun kita ini pernah melakukan kesalahan, Allah buka pintu maafnya. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah buka pintu maafnya. Di malam hari Allah buka pintu maaf itu. Supaya orang-orang yang berbuat dosa di siang hari bisa mohon ampun di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin-nahar. Dan Allah buka pintu maafnya di siang hari. Liyatuba musii'ul lail. Supaya orang-orang yang berbuat salah di malam hari, dia bisa bertobat di siang hari. Jadi 24 jam pintu ampunan Allah terbuka. Kenapa 24 jam pintu ampunan Allah terbuka? Karena yang namanya manusia tidak akan pernah suci lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Di hari yang fitri ini, di hari raya Idul Fitri ini, semangat kembali kepada kesucian ini yang harus kita pegang. Selama 1 bulan kita dibina. Fisik kita diasah dengan menahan lapar dan dahaga. Pikiran kita diasah dengan banyak membaca Al-Quran. Mendengarkan tausiah. Hati kita diasah dengan sholat tarawih. Dengan doa. Nah, kita berharap di hari yang fitri ini, dosa-dosa kita yang sudah dilalui, yang sudah kita jalani, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan cara begitu, mudah-mudahan kefitrahan kita yang sudah terkontaminasi, tercemar, bisa kembali bersih lagi. Hal yang terpenting bagi kita, hadirin yang Allah muliakan, adalah bagaimana saum yang kita lakukan itu bisa melahirkan 3 kesolehan. Pertama, kesolehan vertikal. Kesolehan yang kaitannya hubungan kita dengan Allah. Sholat tidak kita tinggalkan lagi. Kita istiqomah dalam sholat. Syukur-syukur kita tambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sholat rawatib, sholat tahajud. Karena di Ramadan itu kita latih. Yang kedua, Idul Fitri ini harus melahirkan, mengasah kita menjadi orang-orang yang punya kesalehan sosial. Kesalehan antar manusia. Sebab kesolehan vertikal saja tidak bisa menjamin kita masuk surga. Ini tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ada orang yang yaqumu bil lail. Malam harinya dia tahajud, nggak pernah absen. Yasumu bin nahar. Siang harinya dia tidak pernah berhenti untuk saum. Senin Kamis, saum Daud. Tapi satu ya Rasulullah, tu'zi jironahum. Lisannya itu seringkali menyakitkan. Makanya ada peringatan, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka pengumpat dan pencela. Kan orang yang suka ngumpat, orang yang suka mencela, orang yang menebar fitnah, orang yang menyebarkan adu domba, itu adalah orang yang tidak bisa membangun kesalehan sosialnya. Mari kita berjuang untuk dekat dengan Allah. Kemudian kepada sesama manusia juga kita berusaha untuk soleh. Jaga jangan sampai lisan kita hanya pandai membicarakan keburukan orang. Tapi warnai lisan kita dengan kalimat-kalimat yang mengandung doa, yang mengandung kebaikan, yang mengandung motivasi. Bahkan kalau ada di antara teman-teman kita yang perlu bantuan, kalau memang kita bisa bantu, bantulah. Itu bagian dari kesolehan sosial. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang memiliki kesulitan, Allah akan permudah dia dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Dan pasti Allah akan menolong hambanya selama si hamba itu suka menolong orang lain. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Sungguh indah ketika hubungan kita dengan Allah begitu indah, begitu harmonis, begitu dekat. Dan kita pun bisa membangun hubungan antar manusia dengan indah.
Dan ada satu kesolehan lagi yang harus kita punya, yaitu kesalehan intelektual. Apa itu kesalehan intelektual? Keinginan dari diri kita untuk terus menambah ilmu sesuai bidangnya, dan tentu saja termasuk berjuang untuk memahami ajaran agama kita. Masjid ini didirikan oleh ribuan catat wakaf dari umat. Tujuannya satu. Bagaimana masjid ini melahirkan 3 kesolehan. Kesolehan vertikal, kesalehan sosial, dan kesalehan intelektual. Kita menjadi merasa ketagihan. Ingin belajar dan belajar. Karena ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan ayat tentang sholat. Bukan ayat tentang saum. Tapi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi kesalehan intelektual, maksudnya mau belajar Islam, itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kesalehan vertikal, kesalehan kepada Allah, kesalehan kepada sesama manusia. Nah, itu akan tumbuh besar kesolehan kepada Allah dan kepada sesama manusia itu ketika kita punya energinya. Punya bahan bakunya, bahan bakarnya. Apa itu bahan bakarnya? Kemauan kita untuk belajar agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mau belajar. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjuang, berjalan mencari ilmu, dengan segala perjuangan dia belajar ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan buka jalan-jalan surga untuknya. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu aslinya bersih, tapi dengan perjalanan waktu seringkali terkotori, terkontaminasi, terkotori oleh omongan kita, perbuatan kita, kelakuan kita. Namun dengan maha sayangnya Allah, Allah buka pintu ampunan untuk kita. Allah buka amalan-amalan yang bisa melebur kesalahan-kesalahan kita. Dan dari situ kita berharap kita ini punya kesolehan. 3 kesolehan. Kesolehan kepada Allah, tekun rajin ibadah. Kesolehan kepada masyarakat, kesolehan sosial, dan kesolehan intelektual. Kita terus belajar. Sehingga dengan demikian, kesolehan itu semakin menguat pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa itu akan dapat 2 kebahagiaan. Pertama, farhatun inda iftarih. Dia senang ketika dia berbuka. Rata-rata kalau datang waktu berbuka itu senang. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Semua yang hadir di sini pasti akan pulang, cepat atau lambat. Pasti hari ini kita duduk di tempat yang alhamdulillah. Cuacanya bagus, suasananya bersih, nyaman. Tahun depan belum tentu. Idul Fitri akan datang tahun depan. Ramadan tahun depan akan datang. Tapi belum tentu kita hadir di situ. Walaupun kita berharap kita bisa hadir. Tapi kan semua kembali pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berjuang, saudara-saudaraku tercinta. Farhatun inda liqa'i rabbih. Kita bahagia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang istiqomah dalam kebaikan, dia jaga kesolehan vertikal, sosial dan intelektual, dia jaga istiqomah. Kalau satu saat dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah, surga menunggu kamu. Nah ini puncak dari kebahagiaan sesungguhnya. Farhatun inda liqa'i rabbih.
kita bahagia saat berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat menyambut ruhnya. Kata malaikat, jangan takut, jangan khawatir. Surga menunggu kamu. Makanya ruhnya akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni. Segera aku kuburkan, segera aku kuburkan. Dan di akhirat nanti, orang-orang seperti itu akan dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Tuhan. Bergabung dengan hamba-hambaku yang soleh. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kalian semua ke dalam surgaku. Hadirin sidang Idul Fitri yang Allah muliakan. Kita berharap, kita berdoa. Semua kita ini termasuk kelompok yang dipanggil tadi. Wahai jiwa yang tenang. Kembali kepada Tuhanmu. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah ke dalam surgaku. Demikian renungan khutbah Idul Fitri yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi bagian penyempurna dari saum kita, ibadah kita selama 1 bulan, dan menjadi energi bagi kita untuk menjalani bulan-bulan berikutnya sampai Allah mempertemukan lagi di bulan Ramadan. Sekiranya Allah menakdirkan kita. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ampuni ya Allah kesalahan kami, ampuni ya Allah kekeliruan kami, ampuni ya Allah dosa dan kemaksiatan kami, ampuni ya Allah karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ampuni kesalahan kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni kesalahannya ya Allah. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah sakit demi kebahagiaan kami. Pernah gelisah demi kebahagiaan kami. Ya Rabb, kami sebagai anak tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya ya Allah. Ya Rabb, dengan segala kerendahan hati kami mohon. Ampuni kesalahannya ya Allah. Ampuni kesalahannya. Muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu. Muliakan ya Allah kedua orang tua kami di sisi. Ya Rahman ya Rahim, berikan kasih sayang kepada kedua orang tua kami. Sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Sekalipun kami menyakitinya, tapi kedua orang tua kami tetap menyayangi kami. Ya Allah, ampuni dan muliakan kedua orang tua kami. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim, ya Ghafurur Rahim, ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang soleh. Keluarga yang penuh mawaddah warahmah sakinah. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan jauh. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu ya Rabb. Jadikan anak cucu anak-anak yang soleh. Oh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana
hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.